Ya, seorang dengan mengenakan mukena terekam CCTV mencoba membakar masjid di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku kabur usai aksinya terpergok salah seorang jemaah, namun lemari dan langit-langit masjid sudah terbakar. Aksi percobaan pembakaran masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada dini hari terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan mukena dan masker masuk ke dalam masjid dan membakar lemari kaca serta kain gorden pembatas saf jemaah. Kebakaran ini diketahui setelah salah seorang jemaah wanita yang datang ke masjid melihat kepulan asap dan berteriak minta pertolongan warga. Hari tadi? Iya. Pak, besar itu topinya atau gimana pada saat itu? Memang sih karena sudah 2 jam prosesnya kalau dari versi itu ya. Tapi memang ada kepulan asap pada saat itu banyak. Aslinya. Akibat kebakaran, langit-langit masjid menghitam dan isi lemari hangus terbakar. Sementara polisi masih memburu pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebanyak 7 senjata api laras panjang milik Polsek Matraman, Jakarta Timur ikut dijarah massa saat kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus lalu. Ya, saat ini baru 2 senjata yang dikembalikan. Polisi pun masih memburu pelaku penjarahan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 14 tersangka terkait perusakan dan penjarahan sejumlah kantor polisi di kawasan Jakarta Timur pada 30 Agustus lalu. Selain melakukan perusakan, para pelaku ternyata ikut menjarah 7 senjata api jenis Ruger Mini atau laras panjang. Dan saat ini baru 2 senjata yang sudah dikembalikan, sementara sisanya masih dicari oleh tim dari Polda Metro Jaya. Dari ke-14 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur yang duduk di kelas 9 dan 12. Sehingga polisi segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan KPAI untuk penanganan anak yang berurusan dengan hukum ini. Seorang oknum kepala bidang Badan Kesbangpol di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terjaring operasi tangkap tangan yang digelar Satuan Reskrim Polres Buton Tengah. Pelaku ditangkap sesaat setelah mengambil uang senilai 59 juta rupiah dari dana Paskibra pada hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Pria yang menggunakan pakaian ASN ini adalah pegawai dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Buton Tengah karena tertangkap tangan usai mengambil uang dari rumah penyedia di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Uang tersebut merupakan uang fee dari anggaran Paskibraka sebesar 59 juta rupiah. Polisi mendapati tumpukan uang senilai 59 juta rupiah yang disimpan di bawah jok motornya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku permintaan uang ke pihak penyedia atas pengetahuan atasannya. Bahkan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kepala Kesbangpol selaku atasannya. Uang tersebut merupakan keuntungan pihak penyedia dari proyek pengadaan makan dan minum bagi pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dianggarkan sebesar 196 juta rupiah. Pihak penyedia menyerahkan uang tersebut atas permintaan Oknum Kabid sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Total anggaran Paskibraka Kabupaten Buton Tengah sebesar 700 juta rupiah untuk beberapa jenis kegiatan, salah satunya pengadaan makan dan minum. Penyedia dari kegiatan tangkap tangan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 senilai total kurang lebih sekitar 59 juta rupiah. Uang ini untuk permintaan apa ini? Dari hasil penyelidikan, uang tersebut adalah permintaan dari PPTK atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia. Saat ini Satreskrim Polres Buton masih melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam terkait sejumlah kegiatan Paskibraka dengan total anggaran yang mencapai 700 juta rupiah. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus perkara dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini. Yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Partai Perindo optimis Mahkamah Konstitusi atau MK akan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Ya, gugatan yang diajukan para pemohon dari paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan 4 diyakini tidak memiliki syarat formil dan material. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satria Langkun optimis MK akan menolak seluruh gugatan yang disampaikan pemohon dari paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 dan 4 lantaran tidak memenuhi syarat formil dan material. Tama menilai sejumlah muatan material dari permohonan itu juga dinilai sangat kabur dan banyak keterangan pemohon yang tidak sesuai seperti nama, jumlah suara, hingga objek yang disengketakan. Kami sangat yakin tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi celah untuk dipermasalahkan di MK. Apalagi kalau kita membaca dari isi permohonan. Ya, selain banyak hal yang kemudian nggak jelas, kabur, kemudian juga tidak berdasar, dan bahkan kami juga yakin itu bukan objek sengketa pilkada. Saya kira majelis hakim pasti sangat bijaksana dan bisa melihat bahwa tidak mungkin mengabulkan satu permohonan sedangkan permohonan itu obscure label, tidak jelas, dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena semua rujukan yang digunakan salah atau keliru. Selain gugatan yang keliru dan serampangan, pasangan Roni Omba Marlinus yang diusung Partai Perindo juga meraih suara terbanyak 30,5% dan memiliki selisih mencapai 21% dengan pasangan lainnya. Pasangan Roni Omba Marlinus optimis akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode 2025-2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricu yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ya, salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan yaitu Del Pedro Marhain. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhain yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut.
sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di... Ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan tol usai sebuah pickup pengangkut terbalik di tol Ngawi Kertosono. Ya, akibatnya arus lalu lintas terganggu karena pengendara harus menghentikan laju kendaraannya. Terjadi laka lantas di tol. Truk bermuatan ribuan ikan lele terguling di jalan tol Ngawi Kertosono kilometer 619. Akibatnya ribuan ikan lele berserakan di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas di jalan tol terganggu. Para pengguna jalan pun harus menghentikan laju kendaraan yang menunggu ribuan ikan lele dievakuasi petugas. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 8.30 WIB. Sebelum kejadian, sopir tengah melaju dari Surabaya menuju Solo. Diduga salah satu ban pecah sehingga membuat laju pickup oleng lalu terguling. Terjadi laka